Ya, Amin. shalom. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para Malam. kekasih Tuhan. Ya, selamat malam, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Senang sekali saya Stefanus Wijaya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di dalam renungan hati kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera, pimpinan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu di sekarang sampai selamanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya dan juga buat banyak orang. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu, saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Dan mari kita mempersembahkan hidup ini. Kita persembahkan hati kita persembahkan roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice, sebagai pujian-pujian penyembahan, sebagai sacrifice of praise. Dan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang indah, menjadi persembahan yang harum dan tercium, menjadi sweet aroma yang membumbung tinggi naik di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita, dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hadirat yang sama di tempat di mana Bapak Ibu berada. Nah, Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ya, hadirat Tuhan itu bekerja secara supranatural dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi ketika kita tadi menaikkan puji-pujian kita, ketika kita tadi menanggikan namanya, ketika kita tadi mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian. Bapak Ibu, saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan biarlah firman Tuhan itu juga membuat kita semakin hari semakin mengenal akan pribadi Tuhan, dan semakin hari kita semakin dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-164. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hens share lewat WhatsApp Disciple Sip Group wilayah Barat dan Timur. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-164. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam, dan ini adalah bagian yang kelima. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Lambaikan tangan buat ya. Berapa banyak yang rindu untuk mengatakan, aku rindu firman-Mu Tuhan. Katakan amin. Haleluya.
Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, ini penting untuk Bapak Ibu mengerti, dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu perhatikan, minggu yang lalu kita sudah membahas surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kemudian dilanjutkan dengan surat Roma pasal 8 ayat 12 dan 13. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya mereview renungan minggu yang lalu dengan singkat, supaya kita bisa mengingat kembali dan kita langsung kepada pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, surat Roma pasal 8 ayat 11. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 11. Iya, oke. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Bapak Ibu perhatikan, roh yang telah membangkitkan Yesus diam di dalam kamu. Wow, hebat nggak Bapak Ibu? Luar biasa hebat Bapak Ibu. Kemudian dikatakan apa? Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu jangan memiliki pikiran ini berbicara soal di balik kubur. Jangan berpikir seperti itu. Nah, banyak orang yang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus berpikir seperti itu. Oh, itu nanti terjadinya pada hari kebangkitan. Bukan Bapak Ibu. Bukan tentang hari kebangkitan nanti. Ini sekarang Bapak Ibu. Ini konteksnya hari ini. Gak mungkin nanti. Saya ulangi Bapak Ibu. Ini konteksnya hari ini. Bapak Ibu, kita akan baca kembali ayat 11 ini. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu perhatikan, menghidupkan tubuh yang fana ini artinya apa? Artinya memberi kemungkinan atau peluang di mana roh manusia bangkit kembali menguasai daging, agar daging ini melakukan kehendak Allah. Sebab kalau daging ini tidak dikendalikan oleh Allah, itu tidak diperhitungkan sebagai kehidupan. Nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang pengurapan, ya, hendaknya kita juga tidak menitik beratkan pada karunia, tetapi kepada kemampuan atau kuasa Tuhan yang Tuhan berikan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan benar, untuk menghidupkan dan membangkitkan tubuh yang fana ini, sehingga roh manusia bangkit kembali dan menguasai daging, agar daging ini melakukan kehendak Allah. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia 2 ayat 20 mengatakan, ya, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu perhatikan, bagaimana Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, namun aku hidup, tetapi apa Bapak Ibu? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Melainkan apa Bapak Ibu? Melainkan Kristus. Yang apa Bapak Ibu? Yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging
adalah hidup oleh siapa Bapak Ibu? Oleh apa Bapak Ibu? Oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi membangkitkan di sini bukan berarti kebangkitan nanti. Bukan pada masa rapture atau kedatangan Yesus yang kedua. Bapak Ibu paham sampai di sini? Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi hanya orang yang diurapi Roh Allah yang memiliki peluang dapat dikendalikan oleh Allah. Sebab Roh Allah inilah yang menuntun roh manusia menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Allah, yang menguasai kehidupan melalui jiwanya. Bapak Ibu, orang yang tidak dikendalikan oleh rohnya pasti dikendalikan oleh jiwa yang dikuasai oleh kedagingan, yang telah tercemar oleh keinginan dunia. Ini berarti ia memiliki dirinya sendiri, hidup suka-suka sendiri. Tetapi Tuhan ingin supaya kita dimiliki oleh Kristus. Jadi jangan heran kalau Tuhan mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak mati, melainkan hidup oleh rohnya yang ada di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 12 dan 13. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kita akan baca Roma 8 ayat 12 dan 13. Ya, surat Roma 8 ayat 12 dan 13 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Jadi kita ini berhutang kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Roh Allah. Kenapa kepada Roh Allah Bapak Ibu? Sebab Roh Allah lah yang membangkitkan kita. Roh Allah yang memberikan kita hidup baru. Roh Allah lah yang menyelamatkan kita. Maka kita berhutang kepada Dia. Kepada Roh Allah. Kita tidak berhutang kepada daging, sebab daging tidak dapat menyelamatkan kita. Ayat 13 tadi mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, sebelum Roh Allah berdiam di dalam diri Bapak Ibu hidup untuk memuaskan daging, betul? Bapak Ibu menjadi hamba kepada kedagingan, betul? Dan selalu ingin memuaskan kedagingan itu, betul? Bapak Ibu ingin selalu memuaskan hawa nafsu, betul? Contohnya apa Pak? Contohnya Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terikat pornografi. Tapi Bapak Ibu, saya percaya di sini tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Di tempat lain itu. Oke? Atau ada yang terikat dengan gadget atau gaming sehingga lupa diri, lupa makan, lupa mandi, lupa belajar dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang terikat dengan judi online atau judol dan berharap cepat kaya, akhirnya hancur. Ada juga yang terikat dengan drakon, drama Korea, lupa ngurus anak, lupa ngurus suami. Nah Bapak Ibu, semua itu mereka lakukan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan kedagingan. Dan Bapak Ibu, semua itu mereka lakukan dan membawa kepada dosa. Dan membawanya kepada dosa. Dan saat mereka lakukan itu, mereka merasa bertuduh, mereka merasa bersalah, mereka merasa berdosa. Dan saat mereka lakukan itu, Bapak Ibu, mereka merasa berhutang. Dan mereka tidak dapat membayar semua dosa kedagingan ini. Karena hidup di dalam kedagingan ini yang akan membawa pada kematian.
Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, kita tidak perlu hidup di dalam keadaan ini lagi. Amin Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Tidak perlu Bapak Ibu. Kita tidak perlu hidup di dalam keadaan bersalah. Kita tidak perlu hidup di dalam keadaan tertuduh. Tetapi sekarang kita hidup di dalam kekudusan, di dalam pembenaran, di dalam kebenaran. Dan kita boleh menjalani hidup yang bersih dan kudus ini. Amin. Karena apa, Pak? Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 13b yang tadi kita sudah baca mengatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah hidup oleh roh. Hidup terus menerus di dalam roh. Bukan hanya saat Bapak Ibu pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu begitu excited, Bapak Ibu begitu bergairah, Bapak Ibu begitu bersemangat karena dimeterai oleh Roh Kudus, karena mendapatkan roh yang baru, yang penuh dengan kuasa. Jangan hanya berhenti sampai di situ, tetapi teruslah hidup di dalam roh. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu melalui Logos dan Rema. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan semakin merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan daging. Bapak Ibu akan menolak segala godaan-godaan nafsu dunia. Dan Bapak Ibu akan terus dibawa hidup di dalam roh. Dan Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu hidup semakin kudus. Dan semakin kudus. Dan semakin kudus. Dan menjadi sempurna. Seperti Bapa yang adalah sempurna. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah hidup di dalam roh, hiduplah terus di dalam roh. Bapak Ibu harus semakin hari semakin dekat dan semakin kuat untuk hidup di dalam roh. Firman Tuhan mengatakan, karena rohlah kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh dan kamu akan hidup. Amin. Bapak Ibu, ada satu nasihat yang bagus dari Rasul Paulus yang terdapat di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Surat Galatia pasal 3 ayat 3 mengatakan, Galatia pasal 3 ayat 3 firman Tuhan mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu, ini satu nasihat yang bagus dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai atau kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memulai hidup yang baru, yaitu hidup di dalam roh, jangan pernah kembali kepada hidup yang lama. Kalau Bapak Ibu sudah menerima hidup yang baru di dalam Yesus, Bapak Ibu jalanilah hidup di dalam roh. Jangan menjadi orang Kristen yang lupakan kebenaran ini. Dan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Dan lebih suka hidup di dalam kedagingan daripada hidup di dalam roh. Jangan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Ingatlah akan nasihat Rasul Paulus ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu, jadikanlah nasihat ini untuk menjadi peringat kepada kita, supaya kita yang telah hidup menurut untuk terus hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membaca. Surat Galatia pasal 5 ayat 16. Ya, surat Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita semakin jelas. Kunci untuk hidup mengatasi keinginan daging adalah apa Bapak Ibu? Hidup oleh roh. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah
adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan menegaskan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, siapa semua orang ini? Semua orang di sini adalah hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan mereka disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini secara tidak langsung menunjukkan kepada persyaratan untuk menjadi Allah. Atau mereka yang patut disebut anak Allah, yaitu yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah Bapak Ibu, di dalam sejarah manusia, sebutan anak Allah bagi manusia terhenti ketika manusia tidak lagi hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membaca. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 mengatakan, ya, ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba. Orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu perhatikan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Alkitab mencatat ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Betul? Anak-anak Allah di sini menunjuk kepada keturunan Set yang masih hidup di dalam asuhan Tuhan. Tetapi ketika terjadi kawin campur, terjadi crossbreed dengan anak manusia yang adalah keturunan Kain, yang adalah daging adanya. Dan ini keturunan Kain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau daging adanya, nggak pantas disebut anak Allah. Sehingga keturunan mereka tidak pantas lagi disebut anak Allah. Dan ketika anak-anak Allah yang masih ada di dalam asuhan Tuhan itu terseret dalam hidup kedagingan dengan keturunan lain, ini yang membuat Roh Allah undur dari kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, saya dapat simpulkan bahwa anak-anak manusia itu tidak lain adalah keturunan Kain, dan anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Ada beberapa pendapat bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin anak-anak Allah ini malaikat. Tidak mungkin. Karena pastinya malaikat berbeda dengan manusia. Malaikat itu adalah makhluk roh. Dan tidak pernah Alkitab mencatat bahwa malaikat menikahi manusia. Tidak pernah. Tidak pernah, tidak pernah. Tidak pernah Bapak Ibu. Karena pasangan yang sepadan itu manusia dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, apa yang membuat saya yakin keturunan Set ini adalah manusia yang masih ada di dalam asuhan Allah, yang patut disebut anak-anak Allah, yaitu ketika jiwa manusia di dalam hal ini adalah keturunan Set belum tercemar oleh masukan-masukan yang merusak jiwa. Itu yang dimaksud mereka masih hidup di dalam asuhan penurutan terhadap kehendak Allah. Tetapi ketika mereka mulai melakukan kawin campur dengan keturunan Kain, maka mereka terseret dalam hidup kedagingan. Dan mereka memiliki jiwa yang dicemari oleh cara hidup orang berdosa. Dan itu yang membuat hati Tuhan menjadi pilu. Karena kecenderungan manusia adalah melakukan dosa. Jadi kalau seseorang tidak bersedia hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka ia tidak dapat menjadi anak Allah. Saya ulangi Bapak Ibu.
Jadi kalau seseorang tidak bersedia hidup sesuai kehendak Allah, maka ia tidak dapat menjadi anak Allah. Bagaimana supaya pantas disebut anak Allah? Supaya pantas disebut sebagai anak Allah, maka orang tersebut harus hidup dalam pimpinan Roh. Itulah sebabnya di dalam Injil pasal 1 ayat 12 dan 13, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bapak Ibu, Tuhan memberi kuasa atau disebut juga exousia kepada orang percaya supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi kuasa itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi anak-anak Allah. Tetapi supaya apa? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kata yang digunakan untuk kuasa di sini bukan dunamis, tetapi exousia, yang lebih tepatnya diterjemahkan sebagai hak. Oleh sebab itu, jangan mudah mengakui diri sebagai anak-anak Allah kalau belum pantas disebut itu. Bapak Ibu, sekarang kita sudah melihat fakta. Begitu mudahnya kita menyebut diri sebagai anak Allah. Pokoknya jadi Kristen ke gereja dan otomatis menjadi anak Allah. Betul? Tidak Bapak Ibu. Memang di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, ya, Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bapak Ibu jangan berani mengaku sebagai anak Allah, karena Bapak Ibu tidak secara otomatis menjadi anak Allah. Ya, meskipun di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan demikian. Bapak Ibu jangan berani mengaku sebagai anak Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 tadi, itu tidak bisa dibantah. Dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu anak Allah? Pasti dengan lancar Bapak Ibu dengan tanggap menjawab atau mengatakan amin. Betul? Ya, tapi coba kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu hidup dipimpin oleh Roh Allah? Bapak Ibu, saya tidak mengada-ngada. Ini betul kata firman Tuhan. Diberi kuasa supaya apa Bapak Ibu? Apakah kuasa itu? Exousia. Diberikan itu sudah digunakan. Kuasa itu, exousia itu diberikan, sudah digunakan dengan baik, dengan maksimal dan optimal, sehingga seorang patut disebut anak Allah. Bapak Ibu, exousia ini menyangkut penebusan dan juga menyangkut Roh Kudus yang menjadi meterai, dan Injil kuasa Allah yang menyelamatkan, dan penggarapan Tuhan di mana Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan supaya manusia serupa dengan Yesus dan menjadi yang sulung yang terapanya. Bapak Ibu, ini kata-kata luar biasa Bapak Ibu. Jangan mudah mengaku sebagai anak Allah sebelum pantas disebut itu. Seseorang tidak akan pantas disebut anak Allah sebelum diproses. Dan proses itu membawa manusia itu hidup di dalam pimpinan Roh Allah.
sampai layak disebut anak. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana bisa hidup di dalam pimpinan Roh Allah? Bapak Ibu, seseorang dapat hidup di dalam pimpinan Roh Allah kalau rohnya, roh manusia, bisa menguasai atau mengendalikan jiwa. Ingat, dan jiwa mengendalikan kehidupan. Bapak Ibu, ketika roh manusia menguasai jiwa, maka berarti manusia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Ini berarti roh manusia kembali berfungsi sebagai rancangan Tuhan sejak semula. Nah Bapak Ibu, sekarang kalimatnya agak mulai membuat Bapak Ibu bingung mungkin ya. Tapi Bapak Ibu, ini agak sulit Bapak Ibu. Sulit untuk dipahami. Tapi Bapak Ibu ikuti saja. Bapak Ibu, selama roh manusia belum rusak, ya, maka roh manusia itu masih ada peluang untuk dikembalikan kepada fungsinya. Apa yang menjadi fungsinya Bapak Ibu? Fungsinya artinya roh itu harus menguasai jiwa. Dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka diciptakan bukan dalam kondisi statis, tetapi progresif atau berkembang. Nah Bapak Ibu, di dalam diri manusia itu ada roh, ada daging atau tubuh yang berasal dari tanah liat, dan ada jiwa. Nah ini biasanya digambarkan dengan 3 lingkaran Bapak Ibu. Lingkaran yang paling dalam atau yang paling kecil itu disebut roh. Kemudian lingkaran yang paling besar atau yang paling luar itu tubuh. Dan lingkaran yang ada di tengah adalah jiwa. Bapak Ibu perhatikan, antara roh dan daging atau tubuh perlu mediasi, yaitu jiwa. Karena roh tidak langsung menguasai tubuh. Dan fungsi roh yang ditaruh Allah di dalam diri manusia itu untuk mengendalikan seluruh kehidupan. Tetapi perlu ada mediasi, yaitu jiwa. Pertanyaannya, ketika Allah menciptakan manusia, apakah sudah sempurna jiwanya? Jawabannya adalah jiwa manusia itu progresif. Apa maksudnya Pak? Karena jiwa pada manusia itu, yaitu kesadarannya, rasionya, pikirannya itu terus berkembang. Dan semua fasilitasnya sudah Tuhan sediakan untuk manusia. Sehingga manusia bisa terus progresif. Bisa terus berkembang. Bisa terus berinovasi di dalam mengembangkan pikirannya, di dalam mengembangkan rasionya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perkembangannya, manusia diberi Tuhan satu moral. Karena roh itu ya disebut Heim, dan ini mempunyai kemampuan untuk tidak terbatas. Sedangkan yang terbatas adalah jiwanya, dan ini harus didewasakan. Nah itulah sebabnya perlu progresivitas. Jadi selama roh manusia belum rusak, maka masih ada peluang untuk dikembalikan kepada fungsinya. Belum rusak di sini artinya masih bisa dibimbing oleh Roh Allah untuk bisa kembali berfungsi seperti semula. Ya, seperti semula. Berfungsi seperti semula. Yaitu seperti ketika ditempatkan Allah di dalam bejana tanah liat atau daging. Roh manusia ini menguasai daging. Nah, kalau sudah rusak, maka itu berarti tidak ada harapan untuk diperbaiki. Bapak Ibu, dulu saya ragu mengatakan roh manusia rusak. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya akhirnya menyimpulkan roh manusia bisa rusak. Tingkat roh bisa rusak.
Bapak Ibu, rusak ini jangan digambarkan sebagai rusaknya seperti sebuah kendaraan, tidak bisa dipergunakan lagi. Rusak di sini artinya tidak mampu lagi berfungsi. Artinya rohnya tidak mampu lagi berfungsi atau rohnya menjadi rusak. Dan tingkat tidak berfungsi atau rusaknya roh di sini disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Karena tidak bisa menerima penggarapan dari Roh Kudus. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan menghujat anak manusia diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi Pak, apakah Roh Kudus lebih besar dari anak manusia? Tidak. Tetapi Roh Kudus itu adalah yang menjadi satu-satunya representasi dari Allah untuk memimpin manusia kepada segala kebenaran. Atau dengan kata lain, Roh Kudus itulah yang memimpin Bapak Ibu kepada seluruh kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, kalau jiwanya sudah dalam tingkat kerusakan tertentu, karena yang bisa menentukan rusaknya roh itu bukan roh, tapi jiwa. Kalau jiwanya sudah di dalam kerusakan tertentu, itu yang akan membuat roh menjadi rusak. Artinya, jiwanya tidak dapat mampu lagi menembus lagi rohnya. Nah, di sini Roh Kudus tidak bisa berkarya. Bukan karena tidak mampu, tetapi manusianya yang sudah menolak. Ini yang disebut tingkat menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu paham ya? Bapak Ibu, tadi saya katakan rohnya rusak. Dan ini bukan karena roh itu sendiri, tetapi karena jiwanya tidak mampu digarap lagi. Karena jiwanya tidak dapat mengalami penggarapan oleh Roh Kudus. Coba Bapak Ibu, kalau jiwa ini diisi dengan hal-hal yang negatif sampai pada tingkat tertentu, atau yang didengar itu salah terus sampai pada tingkat tertentu, pasti jiwanya tidak dapat diperbaiki. Bapak Ibu, tidak bisa seseorang itu jahat mendadak atau baik mendadak. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau jiwa ini terus diisi dengan hal-hal yang negatif, jiwa ini diisi dengan input-input yang salah, maka jiwa ini akan menjadi rusak sampai pada level tertentu, sehingga Roh Kudus tidak bisa menggarapnya lagi. Itu yang saya bilang rohnya rusak. Bukan karena roh itu sendiri yang rusak, tetapi yang saya pahami ini, jiwanya sudah terlalu rusak. Jadi Bapak Ibu, roh manusia itu sangat bisa rusak kalau jiwanya rusak. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 8 ini terdapat beberapa yang mencantumkan kata roh. Hal ini penting untuk dibedah. Sebab di sini kita menemukan rahasia kehidupan umat pilihan yang sejati, kehidupan orang Kristen yang benar. Bapak Ibu, di dalam surat Roma 8 ini juga terdapat banyak kata roh. Tapi tidak jelas mana roh untuk manusia dan mana roh untuk Allah. Dan kita harus bisa membedakannya. Manakah roh untuk Allah dan mana roh untuk manusia? Walau perbedaan itu tidak terlalu mutlak dan itu tidak terlalu perlu. Tidak terlalu mutlak perlu. Artinya bukan berarti tidak perlu. Tapi maksud pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bahwa manusia yang dikendalikan oleh Tuhan, bahwa manusia yang dikembalikan kepada rancangan semula Allah adalah manusia yang diharapkan memiliki roh yang bisa mengendalikan jiwa. Sebab hanya orang yang dikendalikan oleh rohnya yang bisa hidup dipimpin oleh roh Allah, yang bisa berjalan seiring dengan roh Allah atau stoikomen. Jadi kenapa kita harus bisa membedakan itu roh Allah, ini roh manusia? Kenapa? Sebab di dalam konteks keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan rancangan Tuhan itu adalah agar roh
atau Haim itu menguasai jiwa, sehingga mengendalikan seluruh kehidupan. Dan kalau ini bisa terjadi, berarti manusia hidup di dalam pimpinan roh. Ini berarti dia pantas disebut anak-anak Allah, atau disebut man of God. Ya, man of God. Bapak Ibu percaya tidak? Manusia itu punya unsur ilahi. Ya, karena rohnya berasal dari roh Allah. Kalau Tuhan Yesus ketika menekan tubuh manusia, ada unsur ilahinya tidak? Ada unsur Allahnya tidak? Ada unsur manusianya tidak? Ya, ada. Tapi dia Allah. Anak tunggal Allah. Beda. Anak tunggal Allah tidak bisa dimultiplikasi. Tapi kita adalah Haim. Haim artinya anak-anak Allah. Juga punya unsur Allah. Tapi bukan Allah. Walaupun bukan Allah, tapi mampu memiliki pikiran Allah. Mampu memiliki perasaan Allah dan tindakan Allah. Karena roh manusia itu berasal dari bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tapi juga memuat pikiran, perasaan dan kehendak yang sesuai dengan Allah. Sehingga roh di dalam manusia itu menjadi satu chemistry dengan Allah. Itu sebabnya tidak terlalu perlu membedakan antara roh Allah dan roh manusia di dalam konteks bahasan kita. Ini. Nanti Bapak Ibu akan tahu. Kenapa saya mengatakan ini? Karena di dalam roh manusia terdapat nurani yang terdalam, yang bisa menyuarakan suara Tuhan. Itu sebabnya kitab Amsal mengatakan di dalam Amsal 10 ayat, di dalam Amsal 20 ayat 27. Mari Bapak Ibu kita akan membaca. Kitab Amsal 20 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 20 ayat 27. Ya, Amsal 20 ayat 27 mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah apa Bapak Ibu? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah Bapak Ibu, roh di sini adalah nismat. Dan kata roh ini juga dipakai di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia memiliki roh. Jadi Bapak Ibu, roh manusia ini adalah pelita Tuhan. Karena roh manusia adalah berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan begitu concern, begitu perhatian terhadap keselamatan manusia. Begitu besar perhatian Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan Yesus, anak Allah, rela memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Bukan memberikan fisiknya. Fisiknya tidak bernilai apa-apa. Sebab fisiknya atau tubuhnya itu akan hancur. Yang bernilai di sini adalah rohnya. Maka di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang kelima, Alkitab mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Nah Bapak Ibu,
Roh yang dimaksud di dalam teks ini adalah roh manusia, bukan roh Allah. Roh dari Allah, tapi bukan roh Allah. Dikatakan apa Bapak Ibu? Diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu mungkin berkata, iya gitu Pak. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dari ayat sebelumnya, yaitu di Yakobus pasal 4, ayat yang kedua sampai yang keempat, mari Bapak Ibu kita akan baca lagi ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 4. Ya, firman Tuhan mengatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh, kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tahukah kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah Bapak Ibu perhatikan, setelah Rasul Yakobus menuliskan dua ayat yang kedua, ketiga, dan keempat ini, kemudian dia katakan, janganlah kamu menyangka, ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena apa Bapak Ibu? Karena roh itu dari Allah. Dan kalau jiwa ini dikotori dengan kecemaran-kecemaran, ya, sampai jiwa ini tidak bisa menembus lagi rohnya, itu yang akan membuat roh menjadi rusak. Artinya jiwanya tidak dapat mampu menembus lagi rohnya. Bapak Ibu paham? Nah Bapak Ibu, kalau bagi orang-orang Kristen yang sebenarnya memiliki potensi untuk diubah, Bapak Ibu perhatikan, kalau satu hari nanti kita mati, tubuh ini akan kembali ke tanah. Tapi jiwa dan rohnya itu kan menyatu. Makanya bagi iblis untuk mengkloneng manusia itu sangat mudah. Bagaimana caranya Pak? Dengan cara mengisi jiwanya dengan berbagai keinginan, dengan berbagai hasrat, berbagai filosofi, supaya bisa diseret. Sehingga akhirnya rohnya bisa diseret. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan manusia sedemikian rupa karena Tuhan mengingini roh yang ditempatkan di dalam diri kita tidak terseret oleh jiwa yang membawa menuju kegelapan abadi. Dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau rohnya diseret oleh jiwa yang rusak dan menuju kepada api kekal, itu mengerikan Bapak Ibu. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau rohnya diseret oleh jiwa yang rusak menuju kepada api kekal. Sebab setelah tubuh manusia itu tidak berfungsi, maka roh yang telah menyatu dengan jiwa akan terseret pula. Dan iblis berusaha merusak jiwa ini dengan mengisi segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak. Jadi kalau Tuhan mengingini roh yang ditempati dalam diri manusia dengan cemburu, bukan tanpa alasan. Dan Tuhan bertindak sedemikian rupa, sebab roh di dalam diri manusia berasal dari dirinya. Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan debu kembali menjadi tanah.
Karena tubuh ini berasal dari tanah. Jadi kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan apa? Dikatakan roh ini kembali apa? Kembali kepada siapa? Kepada yang mengaruniakannya. Atau kepada, dari mana roh ini berasal? Dari Allah. Jadi roh ini kembali kepada Allah. Di mana roh ini berasal. Jadi kalau kita bicara anak-anak Allah, bayangan kita jangan cuma sebutan saja, tetapi harus pada nilainya. Ya, nilainya, bukan sekedar sebutan atau status. Kita sudah diadopsi, tapi kita sekarang harus semakin dewasa. Berbicara soal anak Allah, kita juga harus memiliki proyeksi berpikiran pada hidup kita, kepada nilai hidup kita. Sebab kita ini diciptakan oleh Allah, tubuhnya dari tanah, tetapi rohnya dari Allah. Nah Bapak Ibu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia menguasai dan mengendalikan kehidupan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh menjadi tidak berdaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 dan di dalam Injil Markus 14 ayat 38 bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya manusia hendak taat kepada keinginan Bapa, tetapi daging tidak mampu untuk mengikuti kehendak Bapa. Bapak Ibu, ketika roh tidak mampu untuk menguasai kehidupan manusia, maka jiwalah yang akan mengendalikan hidup. Dan bagaimana dengan kualitas jiwa? Itu semua tergantung dari input. Ingat, kualitas jiwa akan ditentukan dari masukan. Nah, jiwa ini yang kemudian mengontrol kehidupan. Jadi bagaimana keadaan hidup seseorang yang rohnya tidak berdaya lagi? Yang rohnya tidak lagi mengontrol seluruh hidupnya? Jawabannya adalah tergantung dari masukan terhadap jiwa tersebut. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Ketika keturunan setrum bercampur aduk dengan keturunan Kain, itu jiwanya pasti masih dalam keadaan bersih. Dan Roh Kudus masih berkenan. Dan Roh Kudus masih bisa mengendalikan kehidupannya. Tetapi begitu terjadi kawin campur, terjadi crossbreed, maka jiwanya menjadi rusak. Dan Roh Kudus mundur. Dan dikatakan manusia daging adanya. Oleh sebab itu kalau daging, manusia masih bisa dibimbing oleh Roh Allah. Masih bisa hidup di dalam asuhan Allah. Maka dia layak disebut anak-anak Allah. Karena masih bisa dibimbing oleh Roh Allah. Tetapi ini rentan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, sungguh hati saya sangat miris. Begitu miris. Saya bisa membayangkan begitu pedihnya hati Allah. Allah sudah tahu manusia tidak akan mampu mencapai standar kesucian Allah. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Karena telah terkena hukum dosa dan hukum maut. Tetapi manusia itu rohnya masih bersih. Dan Allah masih menopang. Allah masih mendampingi. Allah masih mengasuhnya. Sampai satu saat di mana manusia menjadi tidak menurut lagi. Dan ketika manusia tidak mau menurut lagi, akhirnya manusia ditinggalkan. Bapak Ibu paham maksudnya? Bapak Ibu paham sampai di sini? Artinya manusia tidak lagi memiliki harapan lagi. Bapak Ibu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya tidak ada harapan lagi bagi manusia untuk mencapai standar kesucian Allah. Tapi Allah tetap mendampingi manusia sampai di Kejadian pasal 6.
Bapak Ibu masih ingat? Tetapi ketika sampai akhirnya tidak bisa didampingi lagi, manusia baru dilepaskan. Bapak Ibu bisa mengerti? Dan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, untuk kita bisa dikembalikan hidup menurut pimpinan roh, supaya pantas disebut-sebut anak Allah, harus dicatat bahwa jiwa yang akan menyatu dengan roh di dalam keabadian dan keselamatan dalam Kristus ini bermaksud untuk mengembalikan keadaan manusia yang dikendalikan dan dikontrol oleh roh, supaya jiwanya mengalami perubahan pikiran, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat yang terakhir. Surat Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat apa? Dapat apa Bapak Ibu? Sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita bisa kembali cocok. Kita bisa kembali memiliki satu chemistry. Jiwanya bisa kembali dan bisa dibawa. Ini berarti hidup di dalam pimpinan roh Allah. Dan bisa kembali berjalan seiring dengan roh Allah. Makanya kita boleh disebut anak-anak Allah. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir renungan ini saya mau menaikkan satu pujian, Rohmu yang hidup. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan biarlah ini juga yang memberkati Bapak Ibu semuanya pada malam hari. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama. Rohmu yang hidup, penuhi. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Roh yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih
Dong yang datang urapiku, siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadamu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadamu menyembahmu, di hadamu menyembahmu, di hadamu menyembahmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan di dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang dapat menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, walaupun itu, sekalipun, bagaimanapun keadaan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, percayalah. Ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan kembali mengucap syukur untuk renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.